Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya si Ngabers ngerandom bareng gue Roin Santuy. Apa kabar kalian para Ngabers dan Ngaberswati dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan Desember ini musim penghujan sepertinya memang sudah melanda hari-hari kita ya. Ini seperti pagi hari ini gue udah di payungi dengan cuaca mendung dan sedikit gerimis, ya kan. Kebetulan gue juga lagi open cam, kamera B Pro gue di depan dan kamera HP di belakang. Iya. Dan gue mau berbagi sedikit tips mengenai intercom ya. Dimana di musim penghujan ini mungkin banyak orang yang berpikir aman nggak ya dipakai buat hujan-hujanan. Nah, ini sekedar tips dari gua. Ketika kita memilih intercom yang aman dipakai untuk hujan-hujanan seperti apa, simak terus videonya sampai tamat ya. Supaya tidak ketinggalan informasi. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channel Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men, supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Ngerandom bareng gua Roin Santuy. Nah, langsung aja ke tips yang pertama dalam memilih intercom yang aman dipakai hujan-hujanan. Tentunya yang sudah bersertifikasi IP67 atau di atasnya. Apa sih bang IP67 itu? Nah, dari artikel yang gue baca, definisi IP67 itu bisa diartikan dengan International Protection Certification. Angka 6-nya itu menandakan bahwa perangkat tersebut terlindung dari partikel debu atau sejenisnya. Itu angka 6-nya. Sementara untuk angka 7-nya itu dia terlindungi dari percikan air atau mungkin bisa dibawa menyelam di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Gitu guys. Jadi standar protectionnya di IP67 itu cuma di kedalaman 1,5, selebihnya ya kalian tanggung sendiri resikonya. Dan lama waktunya pun standarnya cuma 30 menit. Tapi biasanya klaim setiap perangkat atau produsen ya itu beda-beda. Jadi tergantung dari produknya juga mungkin ya. Kayak misalkan HP itu kan tidak disarankan dibawa lebih dari 30 menit gitu. Kalau intercom mungkin cuman buat hujan-hujanan ya, nggak mungkin dibawa buat nyelam juga gitu. Jadi kalau misalkan intercom ini IP-nya cuma 67 ya itu udah aman banget buat dibawa hujan-hujanan. Itu tips yang pertama. Tentunya dalam memilih intercom kita harus jeli ya. Ya minimal kita pas beli intercom itu ada tulisan IP67-nya gitu. Ada sertifikasinya IP67 gitu. Nah, terus yang kedua yang kedua itu bentuk dari si intercomnya sendiri gitu. Karena si intercom itu kan ada slot ya kayak ini nih. Ada slot buat headset, ada slot juga untuk charging. Nah, itu dia ada 2 slot elektronik yang mungkin rentan kena basah ya. Nah, lihat dulu produknya apakah dia benar-benar bisa terlindungi gitu kan atau tidak gitu. Misalkan nih jack jack buat chargingnya ada di bagian belakang sini. Nah, kebetulan kalian naruhnya itu agak tengadah gitu misalkan ya kan, agak nungging makanya. Ya otomatis kan itu rentan kena air. Nah, minimal kalau yang gua pakai sekarang ini dia ada semacam tanggul ya. Ada semacam bedeng di sekitar soket jack audionya ataupun soket chargingnya gitu. Jadi di 2 soket itu kan emang rentan kena air tuh. Nah, mereka bikin tanggul supaya menghalangi aliran air
hujan untuk masuk ke jaringan elektroniknya. Itu yang kedua guys ya, mungkin kalian bisa pilih-pilih lah ya. Dilihat dulu bentuk casingnya gitu. Jadi si bentukannya tuh kayak gimana, apakah banyak tonjolan-tonjolan atau banyak lekukan-lekukan gitu kan, yang mungkin rentan kemasukan air gitu. Soalnya kalau udah sertifikasi 67 pun, kalau misalkan kitanya teledor dalam memilih atau menginstalasi intercom yang kita punya, itu bisa aja walaupun udah IP67 tapi ada bagian yang rentan kena air, kita ceroboh menginstalasinya, itu bisa aja konsleting gitu. Itu yang kedua ya, mengenal bentuk intercomnya gitu ya kan. Nah yang ketiga, nah tadi itu ya yang tadi kita sebut bagian instalasi. Nah yang ketiga ini apa ya, kita tuh harus sering-sering memeriksa perangkat yang kita gunakan gitu, apakah aman untuk dipakai hujan-hujanan atau tidak. Itu tadi ya, kendati pun ini sudah ada tanggulnya, tapi kalau misalkan kita tidak rapat menutupnya, itu bisa aja rentan terhadap air. Jadi kita harus sering-sering memeriksa setelah perjalanan atau sebelum melakukan perjalanan. Kita harus memeriksa keadaan device yang kita punya ya, intercom yang kita pakai, apakah aman dan terhindar dari air atau tidak, sehingga kita bisa tetap aman menggunakan perangkat yang kita gunakan saat hujan. Intercom yang kita pakai ya. Ini gue sekalian ngetes hasil modifan si Mbah Desta nih ya kan. Kebetulan gue pakai intercom Maxtor M2S. Nah ini gue nggak nyalain apa namanya, kita dulu dah. Oke. Gua nggak nyalain intercomnya ya, cuman nyambungin kabel mikrofonnya aja ke handphone. Jadi suaranya kayak gini. Belum nyalain, coba kita nyalain. Coba kita nyalain ya. Ada nggak sih di kamera nanti suaranya? Welcome to Maxtor Communication System. Oke. Oke, welcome to Maxtor Communication System Full Battery. Semoga kalian denger itu ya. Nah ini kita udah nyalain nih, apakah ada perbedaan atau tidak ya? Nah jadi kayak gitu guys, tipsnya ada 3 ya. Yang pertama, intercom yang kita pilih itu harus punya sertifikasi IP67 atau di atasnya. Terus yang kedua, mengenal bagian casing body atau casing atau body si intercom tersebut. Strukturnya itu benar-benar bisa mencegah masuknya air ke elektronik, bagian elektroniknya atau enggak gitu. Desain bodinya ya, desain body. Nah itu dia. Yang kedua itu desain bodinya. Desain bodinya benar-benar bisa melindungi perangkat hardware-nya atau tidak gitu ya kan. Nah yang ketiga tentunya bagian perawatan ya. Bagian penting itu yang ketiga itu perawatannya. Kita tuh menginstalasi itu kan bagian perawatan juga sih. Memasang, cara pasang kita itu beneran bisa aman nggak dari hujan gitu kan, atau ya kita sering-sering memeriksa lah, maintenance aja, maintenance dong. Yang ketiga itu bagian perawatan. Kita harus sering-sering mengecek perangkat kita ya, kendati pun itu sudah bersertifikasi, tapi tetap aja harus kita jaga dan kita rawat. Jadi segitu aja mungkin tipsnya di hari ini, di hari yang mendung ini yang berawan. Semoga bermanfaat tipsnya dalam memilih intercom yang aman untuk kalian hujan-hujanan ya, karena ini musim hujan gitu ya kan. Kan sayang banget gitu udah beli intercom mahal-mahal ternyata tidak tahan hujan gitu, tidak tahan badai, atau bagi cara kalian menginstalasi itu salah ternyata gitu kan. Itu kan sayang juga gitu kan perangkatnya. Ya semoga tips ini bisa membantu ya. Terima kasih banyak udah mau nontonin channelnya Singabers.
Dukung terus channel Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men, supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Ngerandom bareng gua Ren santuy. Akhir kata gua Ren pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye bye everybody.